Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Allahumma ghfirna bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menjalankan amalan yang wajib maupun yang sunnah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga dapat menjadi salah satu umatnya yang senantiasa mengerjakan amalan sunnah yang telah beliau ajarkan, beliau contohkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kultum yang saya akan ambil, yang akan saya mulai dari surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dari kata seperti itu, ibadah, yang akan saya ambil di sini adalah ibadah. Ibadah merupakan konsekuensi kita sebagai seorang muslim setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang dimana dua kalimat ini sebagai syarat kita untuk masuk ke dalam Islam. Bentuk kesaksian kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan kita. Dimulai dari kita mengucapkan syahadat, maka ketika itu juga kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Entah Islam sejati ataupun hanya Islam KTP. Yang jelas ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada konsekuensi yang harus kita jalankan, yaitu mengerjakan ibadah. Sedangkan dalam Islam, kehidupan kita ini dipenuhi dengan ibadah. Kita bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya bernilai ibadah apabila kita mengerjakannya dengan mengikuti sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika kita mau tidur, kita baca doa terlebih dahulu, kita menghadap ke kanan, memiringkan badan kita sebelah kanan menghadap ke kanan, kita sudah mendapatkan ibadah. Ketika kita bangun tidur pun juga sama, kita bangun dengan membaca doa, maka ketika itu juga bangun tidur kita bernilai ibadah. Akan tetapi perihal ibadah harus kita perhatikan betul, tidak bisa kita kerjakan semena-mena, karena ibadah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta 3 ulama terdahulu melakukannya, maka itu bisa disebut sebagai ibadah. Ibadah bisa menjadi sebuah pahala apabila kita ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba karena kita itu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi perihal ibadah ini tidak bisa kita kerjakan secara semena-mena, secara sembarangan, tidak bisa.
Karena apa? Di dalam ibadah itu juga mengandung manfaat dan mudarat. Apabila kita kerjakan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Amalan kita tadi, amalan ibadah kita tadi bernilai sebagai ibadah. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah tersebut, menjadikan mudarat kepada kita semua, apa yang terjadi? Kita mendapatkan dosa. Kita semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk perihal ibadah ini harus membutuhkan ilmu. Seperti hal yang disampaikan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum menyampaikan dan mengamalkan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kita pertajam ilmu-ilmu kita. Agar apa? Agar kualitas ibadah kita semakin naik tingkat, tidak stuck dalam titik seperti biasanya. Ada orang yang mengerjakan sholat dalam satu masjid, ternyata amalan ibadahnya, pahalanya berbeda-beda. Ada yang hanya jengkang-jengking saja, ada yang membaca sebagian doa bacaan sholatnya, ada yang membaca seluruhnya, ada yang memperhatikan gerakannya secara betul, ada juga yang hanya sekedar gerak saja. Maka dari itu, perihal ibadah ini harus diperhatikan betul dan tidak boleh dikerjakan secara semena-mena. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.